stop melabeli seluruh film-film dari Sony itu sampah ya teman-teman. Tidak semua film-film Sony itu sesampah itu. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, jadi di video kali ini Jokastoy akan ngebahas tentang Venom The Last Dance. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas tentang Venom The Last Dance ini. Here we go. Jadi kemarin kan aku sudah nonton film Venom The Last Dance ini. Jujur dari Jokastoy sendiri masih sangat bisa menikmati film Venom ketiga ini dibanding beberapa film pendahulu Sony seperti Madame Web dan Morbius. Aku rating film ini 7,8 out of 10 karena jujur konfliknya serta ceritanya itu middle range gitu guys. Jadi rata-rata aja lah, dan masih sangat bisa dinikmati walaupun ada beberapa scene yang gak penting dan gak perlu dan terkesan agak terlalu dipanjang-panjangin. Tetapi overall keseluruhan film Venom The Last Dance ini masih sangat bisa dinikmatin. Itu sih kalau menurut aku ya. Dan aku agak rada kesel sih dengan orang-orang yang selalu melabeli sampah semua film-film Sony. Padahal kalau dilihat ya gak sesampah itu juga gitu loh. Mungkin iya Madame Web sampah ataupun Morbius, itu menurut kalian yang nonton. Tapi kalau untuk Venom, apalagi Venom ketiga The Last Dance ini, menurut aku masih oke banget dan masih worth it untuk ditonton. Yang gak sesuai ekspektasi dan melabeli sampah itu mungkin pengen A, B, C, D, E, F, G, atau menginginkan God of Symbiote 0 terlibat langsung dan kecewa karena hanya jadi pemajang aja di film gitu. Aku tahu banget ya, pasti gara-gara itu sehingga banyak orang yang kecewa dan ratingnya rendah. Padahal ini kan baru set up aja ya, introduce karakter ancaman multiverse bagi Spider-Man Universe yang memang ceritanya itu nanti akan terkoneksi dengan Spider-Man keempat versi Tom Holland. Jadi menurut aku agak nggak make sense aja kalau film Venom ketiga ini masih dilabeli sampah. Benar-benar penilaiannya subjektif banget sesuai selera masing-masing. Gimana nih menurut kalian Venom The Last Dance ini? Banyak banget banjir kritikan dan juga bully gitu ya untuk film Venom ketiga The Last Dance. Padahal kalau menurut Jokastoy, film ini masih sangat bisa dinikmati jika dibandingkan dengan film Sony Spider-Man Universe, khusus villain lainnya seperti Madame Web, Morbius. Venom The Last Dance ini masih sangat bisa dinikmati guys. Walaupun di Rotten Tomatoes ratingnya 37% dari Tomatometer untuk skor audiensnya belum ada, tentu ini adalah angka yang sangat rendah ya guys, dibandingkan dengan pendahulunya Venom Let There Be Carnage yang memiliki rating 57%. Dan dibandingkan dengan film Venom pertama yang rilis tahun 2018, rendah banget 30%, tapi mendapatkan nilai 80% untuk para penonton ya, average score. Jadi sebenarnya skor-skor ini tuh bener-bener tricky banget ya guys ya, tergantung kesukaan dan subjektif para penonton. Oke, dari segi karakter sendiri, tektokan dan chemistry antara Eddie Brock dan juga Venom ini yang ditunggu-tunggu dan merupakan komponen paling penting dalam film Venom The Last Dance ini. Mereka berdua tuh kayak masuk banget karakternya ya teman-teman. Dan bagaimana di film Venom ketiga ini hubungan antara Eddie Brock dan Venom itu bisa lebih terlihat mendominasi daripada film-film sebelumnya. Karena memang kita tahu bahwa di akhir kan Venom itu mengorbankan dirinya untuk mati guys ya. Aduh, kasihan banget nih. Untuk melindungi planet bumi dari ancaman nol dan membunuh para alien-alien xenopage yang mengerikan itu. Sehingga dia mengorbankan dirinya sendiri. Karena jika Eddie Brock dan juga Venom itu masih tetap bersatu, mereka akan memunculkan sebuah energi dan juga kunci pembebas nol itu dari planet Clintar, penjaranya yaitu Codex. Di mana Codex ini tercipta bisa menghidupkan kembali inangnya yang sudah mati. Nah, pada case ini Venom pernah menghidupkan kembali Eddie Brock yang sudah mati atau sekarat gitu ya guys. Nah, jadi sebenarnya keseluruhan inti cerita itu hanya itu aja sih. Dan sepanjang film pun pertarungan yang dilakukan itu lebih ke alien xenopage dan beberapa tentara militer dari pemerintah. Sehingga mungkin memang terasa sangat sedikit konfliknya ya teman-teman, dan sangat cepet banget sih. Karena nggak kerasa film ini udah habis aja gitu. Penampakan nol juga hanya flashback dan kilasan-kilasan scene yang mungkin membuat orang banyak kecewa juga. Tapi kalau menurut aku sih ya nggak apa-apa ya. Agak aneh aja tiba-tiba nol datang gitu ya.
Dan ini benar-benar set up ke film Spider-Man keempat, King in the Black. Segi koreografi pertarungannya seru ya guys. Final battle-nya walaupun kurang klimaks, tetapi ya oke lah, daripada dibandingkan film Madame Web dan juga Morbius pastinya. Penampilan para alien Xenopage ini mengerikan sama dengan seperti di komik. Bagaimana mereka memburu dan membunuh orang-orang simbiot yang menghalangi para alien Xenopage. Penampilan banyak simbiot yang ada di film Venom ini gak terprediksi banget akan muncul banyak simbiot seperti simbiot Power Rangers gitu. Ada simbiot berwarna putih mirip anti-venom, ada juga simbiot hijau laser, ada juga simbiot warna kuning kecoklatan Page, kemudian ada simbiot Agony yang ternyata inangnya adalah Dr. Pain, di mana Agony simbiot cewek berwarna pink ini bisa berlari sangat cepat seperti The Flash, punya kekuatan petir. Juga ada simbiot berwarna biru yang bisa menyatukan diri dan memiliki kepala dua. Ada simbiot hitam si Venom itu sendiri. Dan juga ada simbiot berwarna hijau, female, simbiot wanita berwarna hijau yang badass banget membantu Venom ya ketika di final battle. Wah, keren banget sih. Berasa melihat She Venom ya guys. Tapi ini versi warna hijau. Waduh, sebenarnya aku suka banget sih scene yang ketika para simbiot itu bekerja sama satu dengan yang lainnya mengalahkan alien Xenopage. Tapi mereka pada dimatiin semua ya, karena terlihat bahwa alien Xenopage itu kayak memakan mereka terus diparut gitu ya, diparut di dalam mulutnya, badannya, karena giginya itu bergerigi seperti lingkaran diparut gitu. Waduh, kasihan banget ya. Gila sih, itu adalah the best scene ever. Semua simbiot bersatu, warna-warni, hijau, kuning, biru, putih, hitam. Dan juga ada simbiot warna merah yang mengeluarkan lava api. Wah, keren banget sih itu. Itulah the best part sih. Jadi menurut aku film ini tuh sebenarnya seru, tapi ya itu, konfliknya cuma sedikit dan storynya ya cuma itu aja. Ya juga mengingat bahwa film Venom The Last Dance ini adalah film terakhir, dan ini juga fokusnya ke nol. Dan juga setup film berikutnya, perpisahan juga untuk Tom Hardy. Ia sudah tidak lagi memerankan karakter Eddie Brock atau Venom ini. Ya jadi menurut aku oke-oke aja. Jadi jangan dikatain sampah terus, kayak capek banget loh guys. Not all Sony movie labeled as a trash. Karena kita juga harus fair, kita juga harus adil. Bagus dibilang bagus, keren dibilang keren. Seperti itu sih. Well guys, bagaimana pendapat kalian tentang Venom ketika The Last Dance ini setelah nonton kemarin? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng. Duh, bagaimana ini ya guys? Semoga saja Venom gak berhenti di sini walaupun dia mati. Semoga masih ada tercecer simbiot-simbiotnya yang mungkin aja nanti akan membentuk Venom baru dengan inang yang baru, bukan Eddie Brock lagi, dan bertemu dengan Spider-Man Tom Holland. Sayang banget ya kalau misalnya Venom dan Spider-Man Peter Parker ini belum pernah ketemu on screen bersama. Sudah ada di dunia yang sama di Spider-Man No Way Home, tapi nggak bertemu ya. Sayang banget. Oke guys, itu dia video penjelasan dari aku. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur kalian. Kalau ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar, diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.